rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhum wa yunqidul wudu'a al khariju minal qubuli awid duburi ala ma kana wa yunqidul wudu'a aidan zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin ma'adatahu minal ardi wa yunkidul wudu'a massu qubuli adamin aw duburihi minhu aw min ghairihi bi batinir rahati wa butunil asabi'i kabiran aw saghiran walau waladahu walau mayyitan wa yunqidul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa bupran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan ila akhir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini selalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita dan diampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nantinya di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang masalah rukun wudu dan yang mewajibkan mandi. Karena sudah kita bahas tentang masalah rukun wudu yang 6, itu yang 6 tersebut ada rukun wudu 4 di dalam Al-Qur'anul Karim, dan 2 rukun wudu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kadabarataan rukun wudu itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an ada, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada. Nah, kemudian kemarin di antaranya rukun wudu yang ada di dalam Al-Qur'an, yang pertama yaitu membasuh muka. Nah, kemudian membasuh kedua tangan, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Nah, itu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian 2 sisanya yaitu niat dan tertib, itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kada sembarangan rukun wudu di dalam Al-Qur'an ada, di dalam hadis pun ada. Nah, maka jumlahnya 6. Nah, kemudian kemarin lagi kita membahas tentang masalah yang mewajibkan mandi. Artinya ujar kita mandi wajib karena ada hal sesuatu yang mewajibkan kita mandi, di antaranya seseorang yang berhubungan antara suami istri atau berjima atau keluar mani dengan sebab tidur atau yang lainnya. Nah, kemudian kalau orang tersebut ada hal yang demikian, maka wajib mandi. Nah, yaitu rukun mandi yaitu menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang pertama yaitu niat, kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, itu aja rukun mandi ada 2. Jadi jangan sampai kita mengalirkan air ke seluruh tubuh tersebut, ada salah satu anggota tubuh kita yang tidak sampai air ke kulit kita. Nah, otomatis mandi kita kada sah, otomatis kita dalam keadaan masih junub. Nah, makanya intinya itu tujuan kita belajar supaya kita mengetahui tentang hukum-hukum syariat, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan tujuan kita hadir menuntut ilmu agama. Nah, kemudian lagi di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, beliau menerangkan sekarang tentang masalah wayanqidul wudu'a, pembatalnya wudu. Nah, jadi pembatalnya wudu. Nah, jadi wayanqidul wudu'a, pembatal wudu. Arti pembatal itu apa?
salah satu sebab seseorang tersebut yang menjadikan wudu orang tersebut batal. Kalau di dalam kitab ini ada 4. Yaitu ada 4 yang mana apabila salah satu daripada yang 4 ini, yaitu ada di dalam seseorang yang mempunyai wudu, maka wudunya batal. Yang pertama yaitu al-khariju minal qubuli awid duburi ala makana. Sesuatu yang keluar dari kubul, kemaluan depan. Nah, kubul ini kemaluan depan. Awid duburi atau kemaluan belakang. Ala makana, atas sesuatu yang keluar tersebut, walaupun yang keluar itu berupa angin. Nah, jadi bukan hanya kotoran yang keluar. Nah, angin pun keluar, maka hukumnya batal. Nah, jadi sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, jadi apabila keluar, walaupun sesuatu yang kering umpamanya keluar, nah maka hukumnya batal. Nah, seperti kotoran kita kering umpamanya, atau ulat yang keluar, nah atau batu yang keluar, atau kacang yang keluar umpamanya. Nah maka apa? Wudunya itu batal apabila keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah tapi ada masalah. Nah jadi masalah ini yang menyebabkan orang tersebut ada kalanya wudunya itu bisa batal, bisa kada. Nah, karena umpamanya kemaluan depan atau belakangnya itu tertutup. Nah, jadi tertutup. Nah, ini ada 3 bahagian nih. Nah, jadi kemaluan belakangnya kadada, kemaluan depannya pun kadada. Nah, ini ada 3 bahagian. Nah, di dalam fikih disebutkan kalau umpamanya orang tersebut mulai dari lahir nih. Mulai dari lahir, kemaluan itu tertutup. Mungkin pantatnya kah kada berlubang. Waliyadzubillah. Nah, jadi umpamanya seseorang tersebut dari lahir sudah diciptakan seperti yang demikian. Nah, kemudian I-nya itu apa? Diulahkan lubang di lain, gasan membuang kotorannya tadi. Nah, jadi kan otomatis keluarnya tadi kada dari kemaluan belakang lagi atau kemaluan depan. Nah, jadi mulai dari lahir orang tersebut. Nah, kemudian otomatis tadi apa? Diulahkan lubangnya gasan mengeluarkan kotoran tadi. Nah, jadi kayak apa hukumnya orang yang keluar kotoran tersebut di luar daripada kubul atau kemaluan belakang atau kemaluan depan tadi. Nah, jadi kalau umpamanya tadi dia keluar dari kemaluan tersebut kada kawal lagi. Nah, kemudian dari tempat yang diulahkan tadi, maka hukum wudunya juga batal. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi kalau seumpamanya itu masalah di dalam fikih itu masalah insidat. Artinya tertutup. Nah, tempat pembuangan kotorannya itu tertutup. Nah, kalaunya sudah dari lahir, kemudian diolahkan lubang umpamanya basah, nah, maka dimanapun inya keluar lubang tadi, kotoran keluar di lubang tadi, maka wudunya hukumnya batal. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu keluar di lubang mana aja. Walaupun umpamanya kotorannya ada keluar di mulutnya. Atau di hidungnya umpamanya. Atau di telinganya. Bagi orang yang tadi apa? Dari lahir kada mempunyai lubang kemaluan. Nah, jadi di mana aja keluar. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar itu wudunya batal. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, I-nya ini kada lagi keluar dari kemaluan kotoran itu karena penyakit. Nah, ini kan ada kan biasanya orang nih. Nah, karena penyakit. Nah, akhirnya orang tersebut terpaksa diulahkan lubang juga untuk mengeluarkan kotorannya tersebut. Nah, ini ada 2. Apakah wudunya orang tersebut batal atau kada? Sedangkan keluarnya bukan di lubang kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, karena penyakit tadi. Nah, mungkin karena apa? Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang seperti yang demikian. Nah, jadi umpamanya orang tadi keluarnya tadi diulahkan lubang buat membuang kotorannya tadi karena lubang kemaluannya tadi tertutup atau umpamanya insidat kada kawal lagi karena penyakit tadi. Nah, itu ada 2. Nah,
Yang pertama, kalau lubangnya tadi diulahkan di bawah pada pusat, di bawah pada lambung, mulahkan lubangnya tadi nih, yang gasan mengeluarkan kotoran tadi. Nah, bilanya keluar, maka hukum wudunya batal. Nah, jadi hukum wudunya batal. Nah, kemudian yang kedua, apabila diulahkan lubangnya tadi di atas pada pusat. Nah, mungkin di dada kah umpamanya. Nah, atau kalau di paha tetap sama juga, kada batal juga. Nah, umpamanya di dada kah. Nah, apabila keluar dari kotorannya dari lubang nang diulahkan tadi di atas pada pusat, maka itu hukumnya kada batal wudunya. Nah, jadi ini diantaranya dua aja lagi. Nah, di mana dokter mulahkan lubangnya umpamanya. Nah, bilanya di bawah pada pusat, nah selain daripada kaki, nah maka hukum wudunya batal. Apabila di atas pada pusat mulahkan lubangnya, keluar kotoran tadi di situ, maka wudunya kada batal. Nah, ini masalah insidat. Nah, ini dua nih. Nah, yang kedua tadi. Nah, kemudian yang ketiga, nah, orang itu lubang kemaluan depan dan belakangnya berfungsi aja. Nah, tapi tetap diulahkan lubang gasan mengeluarkan daripada kotorannya tadi. Nah, lubang kemaluan berfungsi aja, depan belakang berfungsi aja untuk mengeluarkan kotoran. Nah, tapi inya tadi tetap diulahkannya lubang tadi. Atau umpamanya karena kecelakaan enggak umpamanya. Nah, jadi umpamanya sesuai apa? Kadang bisa keluar dari lubang nang apa? Yang ada di awaknya tadi, kotorannya tadi. Nah, sedangkan lubang kemaluan depan dan belakangnya berfungsi aja. Nah, ini kayak apa nih? Batal kada wudunya? Nah, jadi gini. Apabila keluarnya tersebut di lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang, maka batal wudunya. Apabila keluarnya di lubang nang diulahkan tadi kotorannya, maka wudunya kada batal. Nah, jadi tiga macam nih. Nah, jadi ulun ulangi. Yang pertama itu tadi masalah insidat, artinya kemaluan depan belakangnya tadi kada berfungsi lagi. Nah, karena kan kita ketahui tadi bahwasanya yang keluar dari kubul atau dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang itu batal wudu. Nah, sedangkan ini, nah keluarnya tersebut kada pada kebiasaannya. Nah, yang pertama tadi kalau umpamanya inya mulai lahir memang kada ada lubangnya. Nah, kemudian diulahkan, lubang gasan membuang kotorannya tadi. Nah, maka wudunya hukumnya tadi apa? Batal. Nah, walaupun di mana aja keluar lubang kotorannya tadi. Nah, kemudian yang kedua, apabila inya insidat, artinya tadi apa? Yang sesuatu nang hendak dikeluarkannya tadi dari lubang kemaluan depan. Nah, jadi yang kedua tadi apabila tadi apa? Nah, daripada lubang kemaluan depan dan belakang tadi apa? Kada kawa keluar lagi kotoran karena penyakit. Nah, ini ada dua tadi gambaran. Nah, apabila melahkan lubangnya tadi di bawah pada lambung atau di bawah pada pusat, nah, maka apabila keluar kotorannya, maka wudunya batal. Apabila di atas pada lambung, di atas pada pusat, diulahkan lubangnya tadi, keluar kotoran di situ, maka hukumnya kada batal. Nah, kemudian yang ketiga, memang kemaluan depan dan kemaluan belakangnya berfungsi aja untuk mengeluarkan kotoran. Nah, tapi tetap diulahkannya juga lubang. Atau mungkin karena sebab apakah umpamanya. Nah, kemudian keluar kotoran di lubang nang diulahkan tadi. Nah, sedangkan kemaluan depan dan kemaluan belakang berfungsi. Nah, jadi apabila keluarnya dari kemaluan belakang atau depan, nah itu hukum wudunya batal. Kalau dari lubang nang diulahkan tadi keluar kotoran di situ, maka kada batal. Nah, ini masalah insidat. Nah, artinya sesuatu nang keluar dari kubul atau dubur. Nah, kecuali mani. Nah, jadi kalau mani keluar, nah itu kada batal wudunya, tapi wajib mandi. Nah, asal maninya tersebut keluar dari memang keluarnya tersebut dengan sebab tidur biasanya. Nah, tapi kalau keluar mani umpamanya karena naik syahwat, itu biasanya kada mani kada keluar. Yang pertama itu madhi dulu yang keluar. Nah, bilanya madhi keluar berarti batal sudah wudunya. Nah, berarti kan mani keluarnya yang kedua. Berarti hukumnya tadi apa? Sudah batal wudu. Kenapa? Karena mani itu keluarnya bukan yang
pertama, didahului dengan keluarnya madhi tadi. Nah, biasanya madhi itu apa? Intisyaru syahwat. Ketika syahwat naik tuh. Nah, itu bisa keluar madhi. Nah, sebelum keluar mani. Nah, cuman biasanya kalau orang keluar mani itu biasanya kalau tidur. Nah, mungkin bermimpi apakah? Apalagi orang awal balik tuh biasanya tuh. Nah, jadi bermimpi umpamanya keluar mani. Nah, itu asalkan tidurnya tadi tetap tempat duduknya, nanti kita bahas masalah tidur yang tidak membatalkan wudhu. Nah, itu tidak membatalkan wudhunya. Nah, walaupun dia itu keluar mani, tapi wajib mandi. Nah, itu yang pertama daripada pembatal wudhu. Nah, jadi yang pertama daripada pembatal wudhu, al-khariju minal kubuli awid duburi. Sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Nah, kubul ini kemaluan depan, baik lalakian atau bibinian. Nah, kalau nya dubur, kemaluan belakang. Nah, beda lagi dengan masalah yang tadi. Nah, jadi kita lihat aja. Nah, cuman yang kebiasaannya itu kebanyakan tuh orang karena penyakit ya lah. Nah, karena penyakit tersumbat untuk mengeluarkan kotoran tadi, akhirnya diulahkan lobang. Lihat dahulu lobangnya tadi di mana? Orang mau ulahkan tadi, dokternya mau ulahkan tadi di mana? Nah, bila jadi bawah pada pusat, nah maka keluar di situ kotoran, batal wudunya. Di atas pada pusat kada batal. Nah, jadi biasanya kita lihat aja lobangnya tuh. Nah, dokter mulahkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit seperti yang demikian. Nah, kemudian lagi wayun kidul wudu'a zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Nah, jadi pembatal wudu yang kedua yaitu hilangnya akal. Nah, hilang akal. Binaumin dengan sebab tidur. Nah, orang guring itu kan hilang akal, kada aku berpikir lagi. Au ghairihi atau selain daripada tidur. Apa umpamanya pingsan, mabuk, atau penyakit apa tuh ayang. Nah itu hilang akal. Atau gila, junun. Nah, jadi zawalul aqli hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur au ghairihi atau selain daripada tidur. Ya tadi termasuk tadi pingsan, gila, ayan tadi termasuk juga tuh. Artinya hilang akal. Nah, illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur yang tempat duduknya tersebut yaitu memungkinkan daripada bumi. Nah, jadi guringnya itu apa? Pantatnya ini tetap. Nah, artinya kayak apa inya guring? Rahatan duduk ke ini, bangunnya kayak itu juga. Nah, karena kan orang yang pantatnya tersebut nempel ke lantai, nah itu biasanya angin tuh kada bisa keluar. Nah, makanya kan kita nabak antut terjun bangkat sedikit ya kalau biasanya tuh. Kadang-kadang kita umpamanya kesini kecuali di hajan bener ya kada. Cuman hati-hati juga hajan. Kalau pinalain angin yang keluar. Nah, jadi apabila umpamanya duduknya tadi tetap pada keadaannya, nah kemudian dia terbangun, nah maka wudunya kada batal. Umpamanya guringnya di sini juga, tetap juga kayak ini juga, tapi bangunnya tak kabuncu sana umpamanya. Nah, berarti kan tuh apa? Tarobah, batal wudunya. Nah, ini ulama membahas di dalam masalah fikih itu tentang syarat orang yang tidur tidak membatalkan wudu, itu ada 4 syarat. Nah, yang pertama tadi apa? Tempat duduknya tadi dia ketika dia bangun tetap seperti dia awal tidur. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian orang tersebut mu'tadilul khilqah. Nah, arti mu'tadilul khilqah ini orangnya lamak benar kada, kurus benar kada juga. Nah, kayak buhan kita nih. Nah, kayak buhan pian tuh. Nah, artinya kurus benar juga, kada lamak benar juga. Nah, bila orangnya lamak benar, nah itu kan otomatis dagingnya itu banyak ya kada. Nah, itu walaupun inya tidurnya tadi tetap tempat duduknya, nah itu dibilangkan orang tersebut tidurnya tadi apa? Batal kalau dia punya wudu. Nah, kalau nyelamak benar tadi. Nah, mun nyelamak itu kan biasa aja, kalau nyelamak benar kan. Nah, mungkin sepikul berapa kau umpamanya? 100 kilo lebih berapa umpamanya? Nah, jadi walaupun inya tadi tidur tetap tempat duduknya, dia terbangun seperti yang dia tidur, tetap wudunya batal. Itu syarat yang kedua. Nah, atau orang tadi umpamanya terlalu kurus benar. Tulang aja lagi.
Mohon maaf lah, kalau umpamanya umpamanya kurus benar, nah umpamanya dia tidur, dia terbangun tetap seperti duduk semula, maka orang tersebut tetap wudunya dihukumkan batal. Nah itu syaratnya orang tadi apa? Mu'tadilul khilqah. Arti mu'tadilul khilqah orang tersebut bentuk postur tubuhnya tadi apa? Lamak benar kada juga, kurus benar kada juga. Nah, itu mu'tadilul khilqah. Itu syarat yang kedua. Nah, kemudian lagi di antara syarat yang ketiga, yang tidur orang tersebut tidak batal, yaitu ayyastayqidha 'alal halati allati nama 'alaiha. Nah, orang tersebut bangun atas keadaan dia itu tidur. Artinya inya itu guringnya kayak apa? Bila umpamanya bangunnya inya berubah, nah berarti kan posisinya berubah. Nah, maka apa? Hukum wudunya batal. Atau umpamanya bangunnya berarti harap. Maka hukum wudunya batal. Nah, jadi syarat yang ketiga yaitu ayyastaqidha 'alal halatil lati nama 'alaiha. Artinya inya itu kayak penyawal guring tadi, bangunnya kayak itu juga. Nah, ini kan biasanya kita ada tidur, ada ngantuk. Nah, itu beda tuh lah. Nah, kalau nya ngantuk biar kayak apa aja kada batal wudunya. Nah, kalau nya guring, nah ini nang masalah nih. Nah, cuman yang membedakan guring lawan ngantuk tuh kayak apa? Nah, jadi kalau nya orang tersebut dibilang guring, inya seorang nang kau menilai itu. Bila inya umpamanya orang bepandir kada mendengar, nah berarti inya itu guring. Nah, tapi apabila inya tadi apa? Orang bepandir mendengar aja tapi kada paham. Ditakoni orang tadi mau apa? Ini biasanya hari Jumat biasanya yang ada. Nah, khutbah umpamanya. Nah, jadi khutbah jadi takuni aja, pian mendengar kada khutbah tadi. Oh, kada mendengar lalu. Nah, berarti orang itu guring. Nah, pian mendengar lah tadi khutbah tadi, mendengar aja. Paham lah pian, kada paham. Nah, berarti ngantuk aja. Nah, itu perbedaannya antara guring lawan ngantuk. Kalau ngantuk ada apa-apa. Nah, ini guring nih. Nah, jadi guring tadi apa? Yang tidak menyebabkan wudunya batal, yaitu apa? Dia itu bangun seperti dia tidur waktu ketika duduknya. Nah, kemudian lagi syarat yang keempat, yaitu alla yukhbira ma'sum, yaitu di sisi Imam Ramli, atau yang mengkhabarkannya itu apa? Cukup orang yang adil, itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, jadi contoh kayak ini. Nah, jadi seseorang terguring nih. Nah, jadi inya bangun tadi, nah tempat duduknya tetap seperti awal dia guring. Nah, kemudian posisinya tetap. Nah, kemudian mu'tadilah khilqah, artinya orangnya biasa aja, lamak benar kada juga, kurus benar kada juga. Nah, kemudian ada datang orang yang maksum. Nah, kalau maksum kita ini dua aja. Nah, nabi dan malaikat. Nah, cuman ini kada pernah terjadi Bang ya kada. Nah, datang umpamanya seorang nabi memadahkan, ikam itu batal wudunya karena ikam guring tadi. Nah, berarti apa? Batal hukumnya wudu orang yang tidur tadi. Nah, itu menurut pendapat Imam Ramli. Nah, kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, walaupun orang yang mengatakan batal tadi orang nang adil aja. Arti orang adil itu orang nang kada bermaksiat. Artinya banyak taatnya lah. Nah, maksiat mungkin ada aja, cuman taatnya banyak. Nah, itu orang yang adil. Nah, mengkhabarkan umpamanya ada orang yang guring tadi, oh ikam guringnya batal. Aku tadi mendengar ikam bakantut umpamanya. Nah, berarti apa? Hukum wudu kita tadi batal. Nah, cuman kalau orang yang kada adil, orang yang ahli maksiat umpamanya kita rahatan guring, pas kita terbangun dipadahkannya wudu ikam batal. Nah, itu kada batal wudunya. Nah, jadi itu tadi. Artinya kita lihat yang memadahkan kita batal wudu tadi. Yang pertama tadi kalau menurut Imam Ramli itu harus orang yang maksum. Artinya orang yang tidak berdosa, orang yang terpelihara dari dosa. Nah, kalau kita dua aja, para nabi dan para malaikat. Nah, cuman kalau menurut Imam Ibnu Hajar yang mengatakan wudu seseorang terus itu batal pada waktu ketika dia tidur, nah itu cukup orang yang adil aja. Artinya orang yang kada bermaksiat. Atau seorang wali umpamanya. Nah, jadi itu tadi yaitu syarat di antara
tidur yang tetap tempat duduknya, yang mana wudu orang tersebut kada batal. Nah, itu yang syaratnya yang pertama tadi apa? Tidurnya tersebut mumakkin, artinya tetap tempat duduknya. Nah, kemudian diantaranya lagi orang tersebut mu'tadilul khilqah. Nah, artinya orang tersebut lamak kada, kurus benar kada juga, lamak benar kada juga, kurus benar kada juga. Nah, bilanya orang lamak benar, bilanya teguring, batal wudunya. Bila orang kurus benar, bilanya teguring walaupun tetap tempat duduknya, batal wudunya. Nah, kemudian yang terakhir tadi kadada orang apa? Bahwasanya tidak ada yang mengkhabarkan daripada orang yang maksum menurut perkataan Imam Romli. Kalau menurut perkataan Imam Ibnu Hajar, nah, itu walaupun orang tersebut yang mengatakan batal cukup orang yang adil aja kada usah orang yang maksum. Nah, itu diantara tidur yang tidak membatalkan wudu seseorang. Nah, kemudian lagi wayun kidul wudu'a massu qubuli adamiyin au duburihi minhu au min ghairihi bi batinir rahati wa butunil asabi'i kabiran au saghiran walau waladahu walau mayyitan. Nah, yaitu pembatal wudu yang ketiga yaitu menyentuh kubul. Nah, kubul ini ujar kita kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan. Nah, kemaluan siapa? Adamiyin, anak Adam. Berarti kemaluan manusia biar ampuninya atau ampun orang. Nah, kubul tadi. Yang dimaksud dengan kubul tersebut, maaf, nah ini batangnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kubul yang apabila tersentuh, nah itu batal wudu. Batangnya. Nah, kalau bijinya tuh kada batal. Nah, atau bulunya kada batal. Nah, atau yang di sekeliling sekitar-sekitarnya itu kada batal. Nah, jadi yang dimaksud tersentuh kubul itu apa? Yaitu batangnya. Nah, jadi tadi yang kedua yaitu adamiyin, yaitu kemaluan manusia, bukan binatang. Nah, kalau binatang kita sentuh, umpamanya kita dalam keadaan wudu, kemaluan binatang, maka wudu kita tetap kada batal. Auduburihi, atau menyentuh kemaluan belakang, dubur. Nah, ya tempat nang keluar kotorannya itu. Nah, kalau pipi buritnya ini lain. Atau nang di atasnya pada lubangnya itu ada lain. Artinya itu kada batal. Yang batal tadi menyentuh daripada itu nang tempat keluar kotoran lubangnya itu. Nah, itu nang batal kalau kita sentuh. Minhu, kepunyaannya, au min ghairihi, atau kepunyaan orang lain. Nah, jadi bukan hanya ampunnya aja yang dijapai batal, ampun orang lain pun kalau dijapainya batal juga. Nah, menyentuhnya itu dengan apa? Bi batinir rahati, dengan perut telapak tangan. Nah, ini nih. Nah, ini ngarannya batinir rahah, perut telapak tangan. Nah, dengan apa lagi? Wa butunil asabi', dan perut jari. Nah, ini beda nih, ini telapak tangan, ini jari. Nah, jadi yang menyentuh kemaluan tersebut yang menyebabkan wudu kita batal, yaitu menyentuhnya dengan butunul asabi', dengan perut jari. Nah, ini nih. Nah, atau tadi apa? Bi batinir rahati, atau dengan batin telapak tangan. Nah, jadi kata ulama kayak apa gerang meminanduinya, mana itu batin, mana itu zahir, yang daripada telapak tangan itu mana. Nah, jadi kalau umpamanya kita sampukakan gini, nah kayak ini nih. Nah, nang mana nang kada terlihat. Nah, nama nang kada terlihat. Nah, berarti itu ngarannya batin. Nah, kalaunya ibu jari kayak ini. Nah, berarti kan kalau kita sampukakan tangan keduanya kayak ini, nah mana nang kada terlihat. Nah, berarti nang kada terlihat itu ngarannya batin. Berarti nang sisinya ini bang terlihat tidak? Terlihat. Nah, berarti itu ngarannya bukan batin. Nah, berarti zahir. Berarti umpamanya kita menyentuh kemaluan kayak ini kada batal. Nah, kayak ini nih. Nah, kada batal. Nah, tapi bila menyentuh kemaluan kayak ini bakami tetap batal juga. Nah, artinya bakamihnya nang batal. Kalau menyentuhnya kada batal. Bakamihnya nang batal. Nah, kalau kita menyentuh kayak ini umpamanya. Nah, itu ngaran batinil kaf dan batinil asabi' tadi. Nah, artinya ini batin kaf,
artinya telapak tangan. Nah, ini asabi'. Nah, jadi kayak apa caranya mengetahui batin? Nah, ya, kalau umpamanya kita temukan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, nah itu kada terlihat. Nah, ini kan kada terlihat. Nah, jadi yang mana nang kada terlihat, nah berarti itu ngarannya batin. Nah, kalau nya ibu jari kayak ini. Nah, berarti kan sisi-sisinya ini, nah itu lain batin ngarannya. Nah, jadi itu di antara apa? Yang menyentuh yaitu kemaluan, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kabiran au saghiran, baik yang disentuhnya itu orang yang besar atau anak dewasa atau orang yang dewasa, au saghiran atau anak kecil. Nah, jadi kanak-kanak pun kalau kita sentuh tetap batal. Nah, walau waladahu, walaupun anaknya. Nah, anaknya seorang disentuhnya kemaluannya. Nah, pada waktu ketika cebok umpamanya kan, dalam keadaan wudu otomatis menyentuh. Nah, berarti wudunya batal. Nah, walau mayitan. Nah, walaupun yang disentuhnya itu apa? Kemaluan orang yang sudah meninggal. Nah, mayit. Nah, kalau mayitnya umpamanya sudah diwudui, disentuh oleh yang bukan mahram, artinya apa? Mayit tersebut wudunya kada batal. Yang batal apa? Kita yang menyentuh, yang hidup yang batal. Nah, kalau umpamanya mayit sudah diwuduin nih. Nah, habis itu tersentuh lawan orang, wudui pulang mayatnya jar, batal, kada. Nah, yang batal apa? Yang kita nang hidupnya ini nang batal. Kalau mayatnya kada batal lagi. Nah, jadi itu diantaranya tadi yaitu pembatal wudu yaitu menyentuh kubul adami, yaitu kemaluan depan. Nah, yaitu apa? Kemaluan depan manusia atau duburihi atau kemaluan belakang. Baik kepunyaannya atau orang lain menyentuhnya tersebut dengan batin telapak tangan dan batin jari. Baik itu kekanakan atau orang tua. Nah, walau anaknya, walaupun mayit. Nah, tapi umpamanya kalau ada umpamanya kemaluan itu terputus. Nah, kita rahatan baudu di sungai umpamanya ada larut. Umpamanya nih ada larut batangnya tadi nih. Nah, kemudian kita japai. Nah, batal kada wudu kita. Nah, jadi dilihat. Nah, kalau nisbahnya itu masih dikatakan kemaluan, kalau kita japai maka hukumnya batal. Ini yang paling rancak ini aneh nih. Yang kekanakan hanya bersunat tuh biasanya. Nah, biasanya yang habis potongan yang ditatak itu. Nah, yang ditatak tuh. Nah, jadi kalau kita japai itu batal kada wudunya. Nah, jadi lihat. Kalau itu memang dinisbahkan masih kemaluan, nah maka hukum wudunya batal. Nah, kalau umpamanya ini apa? Oh, paling kulimpit ayam aja nih. Umpamanya nih, kada pinandu lagi. Kada pinandu lagi samar nih. Nah, jadi bilanya terjapai maka hukumnya kada batal. Bilanya jelas-jelas oh ini apa? Oh, ini kulimpit yang habis dipotong orang yang khitan. Nah, berarti menjapainya itu hukumnya batal. Atau kemaluan tadi umpamanya dilempar ke jalan habis pagat tadi kan, kemudian diranjah motor lemeknya. Nah, kada terlihat lagi ini, kada berbentuk lagi. Nah, apa ini daging apa kan? Nah, kada tahu lagi. Nah, berarti kalau kita sentuh maka hukum wudunya kada batal. Nah, apabila umpamanya tadi masih berbentuk, kita ambil, oh ini apa? Oh, kemaluan. Nah, berarti kalau kita menyentuh maka hukumnya batal. Nah, itu tadi diantaranya yaitu apa? Yang menyebabkan apabila tersentuh kemaluan, nah itu yang menyebabkan batal wudunya. Nah, jadi diantaranya tadi apa? Yang pertama tadi kubul atau kemaluan, ujar kita kalau laki-laki itu batangnya itu tuh. Nah, kalau bijinya atau apa segala macamnya itu kada batal. Nah, kemudian lagi kepunyaan manusia. Nah, kalau kepunyaan binatang kada batal. Nah, kemudian lagi baik kepunyaan inya atau kepunyaan orang lain. Nah, dan menyentuhnya tadi dengan perut telapak tangannya dan perut telapak apa aja jarinya. Nah, kayak apa cara minandui tadi perut jari itu kayak apa? Perut telapak tangan. Nah, jadi kalau kita temukan kanan dan kiri kita sampukakan bilanya kada terlihat, nah maka itu dinamakan batin. Bilanya ada masih yang terlihat, nah berarti itu ngarannya dahir. Nah, jadi umpamanya menyentuhnya pakai ini, berarti batal kada wudunya? Kada batal. Nah, jadi yang batal itu ini aja nih. Nah, artinya yang waktu kita temukan nang kada terlihat tadi. Nah, kalau sisinya berarti terlihat. Nah, itu nang kada
kada batal. Nah, kemudian lagi yang keempat daripada pembatal wudu, wa yanqidul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran au sya'ran au sinnan au juz'an munfasilan. Nah, jadi pembatal wudu yang keempat yaitu bertemunya dua kulit. Atau tersentuhnya dua kulit. Kulit siapa? Rajulin wa mra'atin, kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kabiraini, yang besar keduanya. Artinya orangnya sudah balik. Ajnabiyah ini bukan mahram, orang lain. Kalau mahram, kalau tersentuh ada batal. Nah, kemudian tersentuhnya apa? Bila hailin, dengan tanpa hail. Hail ini ujar kita lapik. Nah, kalau tersentuh bajunya ada apa-apa. Illa, kecuali tidak batal, tersentuhnya kulit laki-laki dan kulit perempuan, zufran, tersentuh kuku. Nah, jadi tersentuh kuku kada batal. Nah, apalagi au sya'ran, atau rambut. Nah, kada batal. Au sinnan, atau menyentuh gigi. Gigi bini kita umumnya kita sentuh. Nah, kada batal. Nah, atau menurut pendapat ulama sebagian atau apa ainan atau mata nih. Nah, dalam matanya itu kita sentuh, nah itu kada batal. Nah, jadi pembatal wudu yang keempat tadi bertemunya dua kulit laki-laki dan kulit perempuan. Nah, baik inya itu yang sudah dewasa atau yang sudah balik, jadi kita kalau bibinan dengan datangnya haid. Kalau lelakian dengan baliknya itu bermimpi keluar mani. Nah, jadi kalaunya tersentuh orang yang sudah balik tersebut, maka hukum wudunya batal. Nah, cuman kada dipandang itu. Nah, tapi umpamanya kekanakan ini belum balik lagi, tapi awaknya ganal. Nah, dan kita ada keinginan dengan kekanakan tersebut, ada syahwat. Nah, kalaunya tersentuh walaupun si kekanakan tadi belum balik, maka wudu kita batal. Nah, jadi umpamanya walaupun inya kekanakan umur 6 atau 7 tahun, tapi awaknya ganal. Nah, kalau kita lihat kita ada syahwat umpamanya. Nah, ada keinginan untuk mengawininya. Nah, berarti apa kalau kita tersentuh dengan anak tersebut, maka hukumnya batal. Kekanakan tadi. Nah, kemudian apa? Yang orang tersebut ajnabiyah ini, yaitu bukan mahram. Nah, karena kan ajnabiyah ini atau muharramat ini yaitu kalaunya kita rincikan, kalau muharramat ini sebaratan itu ada 18. Nah, jadi ada 18 itu muharramat, yaitu 7 dari nasab, keturunan. Nah, kemudian 7 dari radha, sesusu. Nah, 4 dari musaharah. Musaharah ini karena ada ikatan ujar kita. Nah, musaharah itu dulunya boleh kita kawini, karena ada ikatan kada boleh lagi. Nah, itu musaharah. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada di antaranya itu muharramat, yaitu di dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah, itu ada 7 yang haram dikawini, dan kalau kita tersentuh wudu kita kada batal. Yaitu yang pertama siapa? Ummahatukum, ibu. Nah, jadi ibu kalau tersentuh kada batal wudu. Nah, kemudian siapa? Wabanatukum, anak perempuan. Nah, kalau tersentuh kada batal wudu. Nah, kemudian lagi apa? Wa akhawatukum, saudara laki-laki, wa akhawatukum, dan saudara perempuan. Nah, dan sanak, ading atau kakak, bibinian. Nah, kada batal wudu. Kemudian lagi wa ammatukum, bibi jar kita, dan sanak abah kita. Wa khalatukum, sama bibi juga nih, cuman dang sanak mama kita. Wa banatul akhi, dan anak dari saudara kita laki-laki. Nah, berarti siapa? Keponakan. Nah, wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara kita perempuan, kemanakan juga. Nah, itu yang tidak menyebabkan batal wudu. Artinya muharramat bin nasab, apabila kita sentuh orang tersebut, maka hukum wudu kita kada batal. Nah, tapi kalaunya umpamanya
daripada muharramat tersebut, nah selain daripada itu, maka kalau tersentuh maka hukumnya batal. Kalau bini kita kan lain muharramat. Nah, itu diantara muharramat yang 7, yang mana kalaunya kita sentuh wudu kita kada batal dan haram kita kawini. Nah, itu yang nasab. Kemudian yang 7 yaitu radha, sesusu. Nah, jadi sesusu ini harus ada syaratnya. Nah, itu diantara syaratnya yang menyusu itu umurnya kada sampai lagi 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Nah, dan menyusunya itu 5 kali susuan sampai kenyang. Nah, itu syaratnya. Nah, jadi apabila umpamanya si perempuan, nah, itu di Arab biasanya ada tentang kayak itu tuh. Nah, artinya mengupahakan anak tadi orang lain yang menyusuinya. Nah, jadi itu apa? Maka akan menjadi muharramat. Artinya haram dikawini kalau syaratnya tadi memenuhi. Di antaranya tadi apa? Menyusunya 5 kali sampai kenyang. Nah, kemudian umurnya di bawah 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun masih menyusu itu kada muharramat. Nah, jadi kalau lakinya bang menyusu lawan bininya nih. Nah, jadi muharramat lah. Artinya haram lah dikawini. Kada. Kenapa? Karena umurnya lebih dari 2 tahun. Nah, jadi yang syaratnya tadi apa? Umurnya kurang daripada 2 tahun. Nah, kemudian lagi yang terakhir yaitu apa? Muharramat bil musaharah. Nah, karena ada ikatan. Nah, jadi bil musaharah karena ada ikatan yang mana dulunya boleh dikawini, akhirnya kada boleh lagi. Nah, yaitu diantaranya siapa? Zaujatul ab. Bini abah. Nah, kita bisa abah umpamanya kawin pulang abah tadi. Nah, jadi bini abah yang hanyar dikawini tadi, nah itu jadi muharramat lawan kita. Nah, dulunya kan kita boleh mengawini. Sebelum abah kita mengawini lawan si perempuan tadi, karena abah kita yang mengawini, maka jadi muharramat. Nah, artinya kalau kita tersentuh, ibaratnya itu mama tiri. Nah, kada batal wudunya. Nah, kemudian siapa lagi? Anak tiri. Nah, umpamanya kita menikahi seorang perempuan, nah perempuan tadi bisi anak. Nah, berarti anaknya tadi apa? Jadi muharramat juga lawan kita. Nah, ini robibah istilahnya itu. Cuman ada syarat. Nah, artinya syaratnya orang tuanya sudah dikumpuli. Nah, bila orang tuanya belum dikumpuli, umpamanya mamanya belum dikumpuli nih. Nah, kemudian dicerainya, nah bolehlah mengawini anaknya, boleh. Nah, kalau umpamanya mamanya tadi belum dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli, jadi muharramat sudah kada boleh lagi. Nah, kemudian siapa lagi? Zaujatul ibn. Nah, istrinya anak kita. Nah, istrinya anak. Berarti siapa? Menantu. Nah, itu jadi muharramat bil musaharah. Dulunya kan boleh kita mengawini dengan perempuan itu. Karena anak kita yang mengawini, akhirnya kada boleh lagi. Kalau kita tersentuh, nah itu wudunya kada batal. Nah, ini mu'abbad tuh. Walaupun umpamanya si istri jadi dicerainya. Nah, mertua kita itu tetap jadi muharramat. Kalau kita tersentuh tetap wudunya kada batal. Nah, itu diantara muharramat tadi bil musaharah. Nah, jadi apa? Istrinya anak tadi. Zaujatul ibn. Artinya istrinya anak. Nah, itu diantara muharramat yang mana kalau kita kumpulkan itu 7 dengan nasab, 7 dengan radha karena sesusu, 4 dengan musaharah. Nah, yaitu karena ada ikatan tadi. Nah, itu diantaranya daripada pembatal wudu, yang mana pembatal wudu tersebut apabila tersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram ini kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut mazhab Imam Malik, nah kalau tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, nah maka wudunya kada batal dengan syarat kada ada syahwat. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, nah itu kalaunya umpamanya tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, itu wudunya kada batal dengan syarat kada ada syahwat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, nah kalau tersentuh kulit perempuan bersyahwat kada tetap wudunya kada batal. Nah, jadi kalau kita Imam Syafi'i, cuman biasanya dipakai orang gasan kita tawaf biasanya tuh, orang tawaf tuh. Nah, jadi dengan mazhab Imam Malik, nah, karena kan orang tawaf tuh apa? Agak sulit tuh untuk apa? Untuk supaya kada tersentuh dengan perempuan. Nah, jadi kan otomatis kalau kita tersentuh perempuan, wudu kita batal, otomatis kita hendak berwudu itu kan jauh. Nah, jadi tangalih lah. Nah, jadi supaya ringkas kayak apa? 4 mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwasanya apabila tersentuh kulit perempuan, maka hukumnya perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya kada batal.
Nah, kalau menurut Imam Malik. Nah, itu biasanya kalau makanya kan ikhtilaful ulama rahmah, artinya perbedaan pendapat ulama itu menjadi rahmat, artinya kemudahan lawan kita. Nah, itu diantara pembatal wudu. Nah, kecuali tadi apa? Tersentuh kuku, tersentuh rambut, nah kemudian tersentuh gigi, atau diantaranya tersentuh mata. Nah, maka hukumnya kada batal. Bukan berarti umpamanya kalau tersentuh itu kada batal, berarti kita sentuh umpamanya rambut turang, berarti bolehlah, kada tetap haram. Nah, ini pintangan pembatal wudu aja kada batal. Kalau umpamanya di wudu aja kada batal, umpamanya menyentuh rambut, sentuh aja rambut orang umpamanya. Ibaratnya nih. Nah, artinya itu apa? Tetap haram. Nah, jadi kan itu diantara yang tidak batal wudunya, yaitu tersentuh kuku, nah gigi, rambut. Nah, itu diantaranya ya. Jadi makanya tadi pembatal wudu tersebut apa? Bertemunya antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Ajnabiyah ini yang bukan mahram tadi. Nah, itu diantara pembatal wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membukakan hati kita di dalam menuntut ilmu, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan zuriat kita menjadi zuriat yang saleh dan salihah, cinta kepada ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kita jalan supaya kita rajin untuk beribadah, rajin untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal jika ada kesalahan atau kekhilafan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu